Qal wa kullu man humilat ilaihi namima wa qila lahu qala fika fulan kadza lazimahu sittatul umur. Kalau kita mendapatkan ada orang yang datang menyebarkan namimah, maka apa sikap kita, bagaimana kita menyikapinya? Di sini Imam Nawawi menyebutkan ada 6 perkara yang kita bisa lakukan. Ada 6 perkara yang kita harus sikapi kalau ada orang datang membawa namimah kepada kita, ngadu domba dengan macam-macam bentuk, ya, dengan bentuk cak disayang kita, kawan kita, baik kita, dan seterusnya. Pertama, alla yusaddiquhu, jangan kau percayai namimah yang dia bawa, jangan dipercayai. Itu yang pertama. Li'annahu namam fasik, karena orang tukang namam itu, tukang domba itu fasik. Wa huwa mardudul khair, wong yang fasik itu tidak bisa menerima kebaikan, tidak ada kebaikan pada dirinya. Maka wong yang tidak ada kebaikan atau tidak mau kebaikan, jangan kau percayai, jangan kita percayai namam itu. Itu yang pertama, jangan kita percayai. Yang kedua, ayyanhahu an dzalika wa yansahuhu wa yaqba fi'luhu, dan hendaklah kita nasihati dia dan kita jelaskan, gawe kau ni tak benar, gawe kan tak bagus. Walaupun niat kau ternyampai ke uji kau sayang sama aku, tapi gawe kau ni tak bagus, jangan kau gawekan, jangan kau teruskan. Nasihati orang yang datang kepada kita bawa namimah itu, kita tegur, kita nasihati. Ya fulan, yang kau sampai ke sama aku ini boleh jadi memang benar, tapi gawe kau ini ngadu domba, namimah. Tahu tak kau, namimah itu tak bakal masuk surga. Aku terima kasih kau nyampe ke ini, tapi itu bukan sesuatu yang baik buat aku. Justru kau bakal merusak aku sama si fulan, bisa ribut gara-gara omongan kau. Nasihati, dinasihat, tak usah percaya, dan kita nasihati. Kalau itu suatu perkara yang buruk, mungkin dia tak tahu sampai sedahsyat itu adab Allah akan diberikan. La yadkhul jannata namam, tak akan masuk surga orang yang tukang adu domba itu. Nasihati, kata beliau. Setelah kita tak percaya, jangan percaya, kemudian nasihati. Yang ketiga, ayyubghidahu fillahi ta'ala fa innahu yubghidu indallahi ta'ala wal bughdhu fillahi ta'ala wajib. Kedua, kalau orang tidak menerima nasihat kita, maka kau wajib benci orang itu. Benci, bukan benci karena dianya benci dengan satu keburukan yang sifat fisik atau apa, bukan, karena namam itu. Artinya bencinya kita karena Allah, dia berbuat keburukan yang dibenci Allah, lalu kita nasihati, kita tegur, kita injak tawaran, tapi dia tidak mau, maka jangan kau sayangi dia, jangan kau akrabi dia, jangan kau dekati dia. Kenapa? Dia orang yang dibenci oleh Allah. Tukang adu domba itu tidak bakal masuk surga, dia dibenci oleh Allah, maka jangan kita akapi. Kita benci juga dia. Benci apa selagi dia memang melakukan itu maksiat dan tidak taubat. Tapi ketika dia sudah kembali ke jalan Allah, dia sudah taubat, maka ya kita rangkul kembali, kita baik dia ketika dia mau menerima nasihat. Nah, ini untuk apapun bentuk maksiat, ikhwan. Bentuk apapun maksiat, ketika orang itu melakukan kemaksiatan, kita tegur, kita nasihati, dia tidak mau nurut, maka jangan kita akrabi dia. Ya, kita jauhkan diri kita dari dia. Karena bentuk menjauhkan diri kita dari dia itu salah satu bentuk nasihat yang sifatnya dawam. Artinya terus kita nasihati dengan cara kita memboikot dia. Cuma kalau bisa jangan kita dewean, yang lain juga memboikot. Kadang-kadang orang ini ngaso jaya, ngaso menang, ngaso gagah. Ketika kita bersikap seperti itu, sementara orang lain masih ngakrab sama dia, dia ngerasa kuat. Ngaso justru kita yang dianggapnya yang kecil, yang lemah, yang salah. Dia ngerasa dirinya benar. Nah, ini harus kita ta'awun dalam kebaikan. Artinya sama-sama memboikot orang yang berbuat salah tersebut. Ayyubghidhahu fillahi ta'ala, engkau benci dia, kau benci dia dengan kebencian karena Allah. Fa innahu yubghidhu indallah, karena dia dibenci di sisi Allah. Wal bughdhu fillahi ta'ala wajib, dan membenci karena Allah itu wajib. Membenci orang tukang maksiat, orang tukang namimah, apapun bentuk maksiat itu, sekali lagi benci perbuatannya, bukan benci wongnya. Ketika perbuatan itu sudah tidak dilakukan dan dia taubat, maka wongnya tetap kita cintai. La ilaha illallah. Ar-rabi', yang keempat, alla yadhunnu bil ma'qul anhu su' li qouli ta'ala ijtanibu, a'udzu minasyaitonir rajim, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah daripada prasangkaan dan jaga hati kau, jangan sampai kau termakan. Pertama tadi kan sudah kita tidak percaya. Nah, kadang-kadang kita tidak percaya tapi masihlah terbesit di hati kita, termakan sedikit. Sehingga akhirnya sikap kita, ketahuan kita termakan atau tidak, sikap kita sama orang yang diceritakan kalau membuat omongan kepada kita agak sedikit berubah, agak sedikit dingin, agak sedikit beku. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Tapi insya Allah kalau kita sudah berani mengatakan mendustai ucapan orang tersebut, insya Allah tidak terkena menyangkut
dengan sangkaan yang buruk kepada saudara kita tadi. Allah yadhunnu bimanggul anhu su, jangan kau bersangka buruk kepada orang yang dikatakannya bahwasanya dia tukang mencaci kita oleh si tukang namimah. Al-khamis, yang kelima, alla yahmiluka ma hakalaka ala tahsin, ala tajassus, maaf, wal bahth an tahaqquqi dzalika. Qala Allah Ta'ala wala tajassasu. Yang kelima kata beliau, jangan pula kita nak memastikan benar ni apa tidak. Jadi tepis ke langsung omongan itu, tak usah percaya dan tepiskan bang. Jangan kita mencari tahu nyari orang lain, coba kau benar tak omongan sebenarnya. Tapi sama sebenarnya cak kita tak ada nerima omongannya, tapi di belakang dia masih penasaran, pengen mencari tahu. Kita suruh orang lain, coba benar dia tadi siang si Jul sama si Ujang duduk di warung si Fulan itu. Ya, yang kita jangan, itu akan membuat hati kita kotor. Kalau memang benar, ya jadi kita terjebak. Kalau tidak benar, kita juga akhirnya telah berbuat suatu dosa. Kenapa dilarang oleh Allah untuk memata-mata itu, mencari-cari tahu seperti itu. Wala tajassasu, la yaghtab wala tajassasu wala yaghtab ba'dhum ba'dha. Jangan kita saling benci, jangan kita saling mencurigai, jangan kita saling mencari memata-matai. Karena itu suatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sikap kita yang kelima gitu, jangan kita mencari tahu dengan memata-matai atau meneliti, jangan. Yang keenam, alla yarda li nafsihi ma nahya namam anhu fala yahki namima tahu. Dan jangan sekali-kali engkau ridha terhadap dirimu, ya, atas apa yang disampaikan orang tadi itu. Misalnya orang itu ngatai kita, kalau memang kita ada pada diri kita, kita jangan biarkan diri kita berlarut dalam keburukan itu. Itu nasihat, anggaplah itu. Orang itu ngatai kita, kalau memang kita ada pada diri kita, kita anggap itu nasihat, dan tanpa melihat itu sipulan atau sipulan yang membicarakan kita. Wa hath ala tahqiq dzalika, qala Allah Ta'ala wala tajassasu. Yang keenam, Allah yarda li nafsihi ma naha namam anhu fala yahki namimah. Dan jangan kau ceritakan cerita tentang cerita tadi. Jadi kadang-kadang kita cerita, kita tak percaya, tapi kita ceritakan sama orang lain lagi. Ya, ketika ada orang nyengok kita, ngapo tadi itu sipulan marah kau cak seriusan. Iyalah dia nih ngomong ke kalau anak nih dikata sipulan sama sipulan. Nah, jangan itu. Jangan kita cerita. Kita sudah tidak mempercayainya, kita sudah membuang itu, tapi kita masih ceritakan kepada orang lain kalau sipulan sama sipulan itu membicarakan tentang diri kita. Itu pun jangan kita lakukan. Kadang boleh jadi yang datang yang ketiga ini juga sama mengat, oh iya nih, orang itu sering ngatai kau. Nah, tambah jadi, kita sudah mati ke api. Jadi hamba Allah nih ngomong je, oh iya nian, lah sering nian, aku sebenarnya lama nak cerita sama kau. Coba. Nah, iblis pala 4 itu, pala 2 lagi. Banyak iblis sekarang. Kadang-kadang masya Allah kita ngasuh jadi pahlawan buat kita, menolong kita. La Allah itu semua namam ya akhwat. Ya kalau kita tak tahu katik musuh kita dunia. Tapi gara-gara itu temakan kita, apalagi memperkuat banyak. Bukan aku, beng tahu nih, si pulan tahu gak lo budak. Tambah lagi mutawatir hukumnya. Tambah lagi itu. Dan itulah kehidupan kita kadang macam itu kan. Tambah gitu. Jangan kau diam ke budak macam itu. Panas mulai iblis muter pucuk kepala kita. Kalau yang macam bilang auzubillahi minasyaitonir rajim. Depan budak itulah. Ya, biar dia berlagi. Alhamdulillah. Yo, kadang-kadang itu ikhwan. Banyak iblis pocok pala hitam macam kita ni. Omongan macam tadi, yang macam itu ya, kalau menurut anak jangan didiam ke. Ente tegur. Kadang-kadang bagus, ente tegur baik-baik dia. Bagusnya apa? Jangan diurusi. Bukan tegur baik-baik. Jangan diurusi. Jangan dianggap itu, sudah. Karena ini boleh jadi namam jelas fasik kalau orang ini yang menceritakan kepada kita. Lagi yang sudah manas itu, itu jangan dibiarkan ngelunjak itu. Kalau kau diam ke ngelunjak, pecah sano dulu, cak itu kenyaju, diam-diam aja dipijaknya kau. Na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah.